warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Andi Hiljani Prastika dari Universitas Mula Warman, program studi hubungan internasional. Gak kerasa curhat filsafat udah sampai part 3 aja, dan tentu aja jadi part terakhir sesi curhat filsafat ini. Seperti pembahasan dari video-video sebelumnya yang membahas tujuan hidup dan juga insecure, kali ini aku bakal bahas kayak emang benar tujuan hidup dan insecure itu salah satu bentuk kegiatan berfilsafat, dan apakah saat ini aku udah mengetahui tujuan hidup aku dan apakah solusi insecure itu. Dan masuk ke pembahasan pertama, yaitu tujuan hidup. Tujuan hidup itu bisa dikatakan sebagai bentuk dari kegiatan berfilsafat karena mempertanyakan segala sesuatu secara kritis dan mendasar yang muncul dari rasa ingin tahu manusia terhadap dunia ini dan tentu aja terhadap diri sendiri. Pemikiran tentang tujuan hidup ini disebut dengan berpikir reflektif sebagai ciri-ciri berpikir filsafat, karena pemikiran tersebut sudah sampai pada tahap berpikir filsafat karena sudah berpikir dengan ketat dan juga mempertimbangkan penalaran atau penarikan kesimpulan dengan hati-hati. Dan setelah saya telusuri lebih dalam juga, tujuan hidup ini masuk pada cabang filsafat ontologi dan juga antropologi, yang dimana ontologi filsafat adalah cabang filsafat yang membahas tentang prinsip yang paling dasar atau paling dalam dari sesuatu yang ada. Kemudian ada cabang antropologi yang merupakan cabang filsafat yang membicarakan tentang manusia, seperti apa hakikat manusia, apa itu manusia, dan bagaimana hubungan alam dengan sesamanya. Itu tadi beberapa alasan mengapa tujuan hidup itu jadi bentuk kegiatan berfilsafat. Kita juga banyak mempertanyakan gitu tentang tujuan hidup kita, yang kita nggak tahu kapan kita akan mewujudkan tujuan tersebut. Tujuan hidup itu kan penting ya buat menunjang kehidupan kita di masa depan. Ya, kurasa makanya dari itu gitu sangat sulit menentukannya, bahkan dari hal mudah seperti dimana kita akan ngelanjutin studi kita. Para filsuf pun menilai dan mengkaji mengenai hakikat tujuan manusia, dan hasilnya pun tentu ada perbedaan pemikiran antara yang satu dengan yang lainnya. Salah satunya pemikiran yang paling terkenal mengenai tujuan hidup manusia adalah pendapat dari Aristoteles yang mengatakan bahwa tujuan hidup manusia adalah mencapai eudaimonia atau kebahagiaan. Oleh karenanya, kebahagiaan merupakan sesuatu yang bernilai terhadap dirinya. Terus, bagaimana tujuan hidup itu menurut perspektif Islam? Orang yang beragama Islam dalam meninjau tujuan hidup manusia tentu melihat perspektifnya dari pedoman agamanya, seperti yang kita tahu bahwa pedoman hidup umat muslim yaitu kitab suci Al-Quran. Di dalam salah satu ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku." Quran Surah Az-Zariyat. Jika kita tinjau dari ayat tersebut, sudah jelas bahwa manusia dalam hidup ini semata-mata hanyalah untuk beribadah kepada Tuhan. Jujur aku sendiri belum tahu tujuan hidup aku, tapi aku berusaha gitu buat menerapkan langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menentukan tujuan hidup. Terus bagaimana menentukannya itu adalah yang pertama dengan mengenali terlebih dahulu keinginan dan ketertarikan kita. Kemudian mengumpulkan berbagai inspirasi dari orang lain yang bisa membuka pikiran kita
seluas-luasnya. Kemudian mempersiapkan diri untuk menjalani perjalanan panjang, lalu meninggalkan zona nyaman kita, berusaha untuk tidak menghadapi kegagalan, menikmati kejutan-kejutan atau kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, seolah-olah itu kayak semua itu adalah hadiah dalam perjalanan kita dalam menentukan tujuan hidup kita. Dan pembahasan yang kedua adalah insecure. Insecure masuk sebagai bentuk kegiatan berfilsafat karena sekali lagi mempertanyakan segala sesuatu secara kritis dan mendasar yang muncul dari rasa ingin tahu manusia terhadap dunia dan isinya, dan tentu aja diri sendiri, dimana dalam mengulas tentang hakikat manusia dan pengetahuan nantinya kita akan tahu dan bisa memahami hakikat tersebut. Di video sebelumnya saya mempertanyakan eksistensi insecure dalam hidup kita atau diri kita itu untuk apa sih itu, dan akhirnya aku dapat dua kesimpulan, yaitu eksistensi insecure itu dalam diri manusia, yaitu insecure berada pada dua posisi, yaitu insecure bisa saja membawa kemalangan bagi kita. Kenapa? Karena bagi kita akan selalu merasa kurang dalam segala hal dan akan selalu merasa terbelakang dalam segala hal. Dan yang kedua, insecure bisa saja membawa kebaikan bagi kita semua, karena dengan adanya insecure itu bisa mendorong diri kita ke tingkat perubahan yang lebih baik dan mengubah segala hal yang membuat kita kurang dalam segala bidang dan aspek kehidupan. Dan adapun langkah-langkah yang aku lakuin biar enggak selalu ngerasa insecure, yang mungkin bisa kalian ikutin juga, adalah dengan berusaha berpikir positif, tidak membandingkan diri dengan orang lain, berhenti untuk selalu menyalahkan diri sendiri, menghindari orang-orang yang kemungkinan akan membuat kita ngerasa insecure secara berlebihan dan melakukan hal-hal yang membuat diri kita sendiri bahagia, dan berhenti mendengarkan perkataan orang lain yang akan menyakiti hati diri sendiri, atau mudahnya lebih baik mengabaikan perkataan orang lain. Dan gak kerasa kita udah di penghujung video, dan di sini aku ingin berterima kasih kepada dosen mata kuliah filsafat, yaitu Ibu Unisana, atas bimbingannya selama ini, dan juga semoga video ini bisa bermanfaat bagi yang menonton. Aku mohon maaf apabila ada salah kata dalam video ini. Dan yang terakhir, I hope that we are all given ease by God in all of our affairs and always given hope. See you all.